Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, kemarin kan kita mempelajari persamaan ya. Nah, kalau persamaan pasti ada pertidaksamaan. Nah, untuk hari ini adalah materinya pertidaksamaan eksponen. Nah, sama seperti persamaan eksponen kemarin, ini ada beberapa syarat ya. Kalau di sini dia hanya ada dua, yaitu adalah monoton naik dan monoton turun. Untuk monoton naik, ini syaratnya itu adalah A-nya itu harus lebih besar dari 1. Nah, kalau A-nya lebih besar dari 1, ini udah bisa diperhatikan. Kalau ini dia lebih besar, di sini dia lebih besar. Di sini lebih kecil, dia lebih kecil. Jadi kalau untuk monoton naik, ininya tandanya dia sama, mengikuti tanda pertidaksamaannya. Nah, berbeda kalau dia monoton turun. Nah, itu tandanya adalah A-nya itu di antara 0 dan 1, yaitu seperti contoh setengah, sepertiga, seperlima, dan seterusnya ya. Jadi dia di antara 0 dan 1. Nah, kalau monoton turun ini kalau tandanya dia lebih besar, dia berubah jadi lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, berubah jadi lebih besar, atau kebalikannya. Jadi berbeda dengan eksponen monoton naik. Nah, untuk konsepnya sama seperti persamaan untuk mengerjakannya. Nah, biar lebih jelas, ini ada 6 contoh soal ya. Ini yang bentuk persamaan ya, persamaan kuadrat. Nanti kita bahas juga. Nah, yang pertama nomor 1. Konsepnya sama ya, menyamakan kanan dan kirinya. Tapi pertama kita lihat dulu. Ini monoton naik atau turun? 3 dengan 9. Oh, dia lebih besar dari 1. Berarti dia monoton naik. Berarti nanti di sini sama. Nah, langkah awal kita harus samakan kanan dan kirinya dulu untuk A-nya. Berarti di sini 3 pangkat X plus 2. Nah, ini karena dia tadi monoton naik, ini naik ya. Berarti ini tetap sama. Ini ada sama dengannya, juga ada sama dengannya. Kalau nggak ada sama dengannya juga sama. Jadi disamakan dengan ini. Lalu ini 9-nya ini kita rubah jadi 3. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 asalnya dari 9 ya. Nah, lalu dikali dengan pangkatnya ini. 2x min 1. Tinggal diselesaikan. Ini dimasukkan ini dulu ya. Berarti 3x plus 2. Nah, gini jadi 3. Ini kali ini 4x min 2. Nah, tadi kan kalau ini A-nya udah sama, tinggal fx dan gx-nya atau pangkatnya. Berarti 3x plus 2 itu lebih, ini lebih kecil ya. Ini tinggal diselesaikan, boleh ke sana boleh ke sini. Tapi ingat mengikuti konsep dari pertidaksamaan. Jadi ini contohnya kalau ini ke sana, berarti kan 3 min x-nya ketinggalan. 3x min 4x. Ini ke sini kan jadi negatif 2 dengan negatif 2. Ini jadi negatif x. Nah, kalau kayak gini ingat x ini nggak jadi kayak gini, tapi kebalikannya. Nah, sebabnya apa? Karena di sini penyebutnya negatif. Kalau penyebutnya negatif di sini, tanda pertidaksamaan berubah arah. Ini jadinya adalah x lebih besar sama dengan dari 4. Atau kalau kalian nggak mau seperti ini, boleh dirubah di sini. Jadi di sini ini 3-nya yang ke sana. Berarti di sini jadi alternatifnya ya. 2 tambah 2. Ini 4x kurangi 3x. 4. Ini x. Kan sama kan? Kalau penulisannya mau x-nya di depan ya ini x. Ini mulutnya menghadap ke x, berarti kayak gini. Nah, sama. Bebas kalian mau pakai yang kanan atau yang kiri, terserah. Nah, lalu yang nomor 2 ini juga sama. Kanan dan kiri samakan. Ini 9, sini 27. Oh ya, pertama naik atau turun?
naik juga ini. Nah, berarti pertama kita samakan dulu kanan dan kirinya, disamakan ke 3. Akar ini dia adalah kemarin pangkat setengah, berarti sini 3 ini di pangkat 2, ini didapat dari 9 nya ini ya, lalu dikali 2x min 1 dikali setengah. Setengahnya ini asalnya dari mana? Dari akar. Ini lebih kecil sama dengan 27. 27 itu berapa? 3 pangkat 3. Nah, di sini sebelum kalian bisa menyederhanakan seperti ini. Asal 1 pangkat. Jadi nggak boleh sini dengan sini nggak boleh. Kalau ini di sini masih boleh. Nah, berarti kan sisanya tinggal 3 2x min 1 lebih kecil 3 pangkat 3. Nah, tadi mengikuti tadi, jadi tinggal ambil pangkatnya 2x min 1, ini pangkat 3, 2x 3 tambah 1 2x 4, x nya sama dengan 4, kok sama dengan lebih kecil ini, berarti x lebih kecil sama dengan 2. Ini paham ya? Nah, lanjut. Nah, ini yang ketiga dan keempat ini sama ya. Nah, tapi diperhatikan ini monoton turun. Nah, berarti nanti tandanya di sini dia berbalik. Yang pertama kita samakan ininya dulu. Jadi jangan buru-buru membalik ya. Kita samakan ininya dulu. Ini sepertiga, ini 1/9. Pasti bisa dibuat jadi 3. Ini kan udah 1/3, dibiarkan. Nah, ini jadi 1/3 pangkat 2 dari ini ya. Lalu dikalikan pangkatnya ini. Nah, kalau udah sama baru kita ambil pangkatnya. Nah, proses pengambilan pangkat ini baru merubah tanda ininya karena dia turun. Berarti 5x min 2 ya, tadi dia lebih kecil ya, jadi berubah jadi lebih besar karena dia monoton turun. 2 kali 2x plus 5. Nah, tinggal diselesaikan saja. Ini 5x min 2 4x plus ini 10. Ini 3 ya, kok 10? Ini 3 kok sudah di 5 gitu ya. Sini 3, sini 3, berarti sini 6. Berarti 5x, sini min 4x, ini 6 tambah 2, x lebih dari 8. Seperti ini ya. Nah, ini juga sama, 7, sini 3, 4, 3. Langkah pertama kita samakan dulu, jangan buru-buru. Ini kan juga turun juga, udah kelihatan seper. Nah, ini jadi 1/7 3x plus 1. Nah, ini mengikuti ya, ini enggak ada sama dengannya, berarti sini juga enggak ada. Ini 1/7 pangkat 7 pangkat 3 ya, dikali 1/3 x kuadrat min 3. Nah, baru kita ini, berarti ini menjadi 3x plus 1 lebih kecil. Nah, ini dikalikan ini jadi ini 1/3 kali 3 berarti x kuadrat. Ini dengan ini jadi 9. Nah, ini biar lebih mudah, ini saya pindah ke sebelah kanan saja. Kanan di sini ada x kuadrat ya. Kalau udah ada x kuadrat jelas harus difaktorkan. Jadi ini 10 min 10.
difaktorkan. X plus 2 X min 5. Ya, betul. Nah, tetapi kalau untuk mencari ini, kalau biasanya langsung sama dengan. Nah, ini di sini ini hanya sebuah batas. Nah, ini X min 2 sama X 5 nya itu sama dengan batas. Padahal pertidaksamaan itu berupa wilayah. Berarti kita harus mencari wilayahnya dengan bantuan garis bilangan. Nah, min 2 dan 5 itu adalah batasnya. Nah, wilayahnya ini udah 3 ini, tengah dan sebelah ini. Nah, kita cari cara mencarinya, gampangnya bagaimana? Kita substitusikan saja nilai yang di antara ini. Kita masukkan ke sini. Nah, yang sesuai itu adalah nilai yang tepat. Misalnya yang atas ini juga boleh. Ini yang ini. Substitusikan ke sini, yang sebelah sini. Nah, kita ambil yang paling gampang, yaitu di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini kan ada nilai 0 ya. Kita substitusikan ke X-nya. 0 kuadrat. 0. Negatif 3 kali 0. 0. Dikurangi 10. 0 dikurangi 10. Apakah benar mengikuti ini? Jadi sini ya, saya tuliskan di sini. Kita ambil 0. Berarti kayak gini. 0 kuadrat kurangi 3 kali 0 min 10. Nah, kalau diselesaikan 0 itu lebih kecil dari negatif 10. Benar atau salah? Ini salah ya. 0 itu lebih kecil dari negatif 10, benar. Ini salah ya. Jadi yang betul adalah 0 itu lebih besar dari negatif 10. Berarti tengah ini adalah bukan daerahnya adalah sebelah sini. Karena 0 ini tidak memenuhi, salah. Nah, berarti penyelesaian ini adalah X-nya lebih kecil dari negatif 2 atau X lebih besar dari 5. Paham ya? Jadi karena ini salah. Jadi karena salah, tengah ini salah, berarti yang betul adalah kanan dan kirinya. Bagaimana kalau tengah betul ya? Ambil yang tengah. Jadi dari mensubstitusikan ini kita bisa dapat dua jawaban. Kalau tengah salah, berarti kanan dan kiri betul. Kalau tengah betul, berarti kanan dan kirinya salah. Nah, yang kita ambil adalah yang betul. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini kalau dia berbentuk persamaan kuadrat. Sama seperti kemarin, kita memisalkan dulu ininya. Jadi kita di sini nggak bisa melihat naik dan turunnya ya. Kita lihat ininya dulu. Kita substitusikan ininya dulu. Ini kita misalkan ganti A. Ini kan 2. Jadi 2 pangkat X itu sama dengan A. Kenapa 2 ini? Nah, di sini saya ganti menjadi A kuadrat sama seperti kemarin dikurangi 10A ditambah 16. Nah, kita substitusikan. Ya, faktorkan. 16, 10 itu berapa ini? 8 sama 2 ya. Negatif 2 dengan negatif 8. Ini berarti, nah ini kan tadi A nya ketemu A sama dengan 2 atau A sama dengan 8. Carinya sama dengan tadi, garis bilangan. 2 dan 8 itu bukan hasil, tapi hanya berupa batas kalau di pertidaksamaan. Mau ambil tadi yang 0 boleh. Nah, tapi ingat 0 itu letaknya di mana di sini? Di sini ya 0 ya. Substitusikan ke sini. 0 kuadrat dikurangi 10 kali 0 tambah 16 itu lebih besar dari 0. Betul. Berarti daerahnya adalah sini dengan sini. Nah, daerah ini betul. Biasanya selang-seling. Nah, berarti A nya itu adalah lebih kecil dari 2 atau A lebih besar dari 8. Nah, di sini baru kita menggunakan
yang tadi. Ini kan ada 2, berarti yang pertama A itu lebih kecil dari 2. Kita substitusikan dengan ini. Berarti 2x, kan A nya itu 2 pangkat x ya. Nah, berarti 2 pangkat x itu lebih kecil dari 2 pangkat 1. Nah, karena ini 2, berarti ini naik. Berarti sama ya, x lebih kecil dari 1. Ini yang pertama. Nah, yang kedua ini juga A lebih besar dari 8. 2 pangkat x itu lebih besar dari 8. 8 itu 2 pangkat berapa? 3. Nah, ininya juga 2, berarti dia naik juga. Lebih besar dari 1 ya. Berarti x lebih besar dari 3. Seperti itu. Jadi penggunaan monoton dan turunnya ini di akhir seperti ini. Kalau ngerjakannya seperti ini. Paham ya? Ya, kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.